Intelligence Quotient atau yang sering kita sebut IQ merupakan taraf kecerdasan yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang. Dan tahukah kamu, baru-baru ini ada kabar mengejutkan bahwa IQ rata-rata orang Indonesia menjadi yang paling rendah kedua se-ASEAN dan hanya di atas Timor Leste. Richard Lim dan David Baker, seorang peneliti di Ulster Institute, mengungkap bahwa orang Indonesia memiliki skor IQ rendah rata-rata 78,49. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan. Lantas, apa penyebab kenapa penduduk di Indonesia memiliki IQ yang begitu rendah? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan IQ orang Indonesia? Mari kita cari tahu bersama. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan lagi nih, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Sistem pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia memiliki sistem pendidikan yang rendah dan amburadul. Sistem pendidikan kita lebih fokus menghafal daripada memahami dari materi atau filosofi dan dasar ilmu. Bukan hanya pendidikan, tapi orang tua juga kebanyakan minim dukungan agar anaknya bisa melatih tingkat kecerdasan. Hal ini juga bisa dirasakan oleh kamu sendiri, sehingga sistem pendidikan yang amburadul bisa menjadikan orang Indonesia rata-rata memiliki IQ paling rendah kedua se-ASEAN. Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh untuk anak-anak yang bersekolah. Ada yang tidak bisa sekolah karena sekolahnya tidak gratis. Ada juga yang sekolah tapi putus di tengah jalan karena tak mampu membayar keperluan sekolah. Padahal dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya, pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih pada pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Selain belum merata, sistem pendidikan pun masih terbatas pada hafalan dibanding mengasah kemampuan pemecahan masalah. Padahal menghafal bukan metode yang baik untuk belajar. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mulai beralih dengan kurikulum problem based atau pembelajaran berbasis masalah (PBM). Kurikulum ini lebih mengutamakan pemecahan masalah yang nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Malas membaca. Selain karena kurang meratanya sistem pendidikan, rendahnya rata-rata IQ orang Indonesia juga diperparah dengan kepribadian diri mereka sendiri. Contohnya saja seperti budaya malas membaca dan minim literasi. Karena hal ini pula, orang Indonesia dicap sebagai salah satu negara dengan tingkat minim literasi atau malas membaca di peringkat bawah dunia. Orang Indonesia seringkali menyimpulkan sesuatu sehingga tidak paham konteks bacaan yang dimaksud. Selain itu, orang Indonesia juga bisa dikatakan susah untuk dinasihati. Misalnya saja ketika ditegur untuk membaca, orang tersebut justru malah marah. Singapura yang merupakan negara maju di Asia Tenggara punya minat baca yang cukup tinggi. Kemalasan membaca orang Indonesia diduga sudah terjadi sejak zaman nenek moyang. Buktinya, minimnya bukti tulisan prasasti di zaman kerajaan, yang artinya nenek moyang kita tidak begitu gemar menulis. Permasalahan gizi dan stunting. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan IQ seseorang adalah masalah pemenuhan gizi. Menurut survei status gizi Indonesia (SSGI 2022), angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Kementerian Kesehatan RI agar bisa menekan angka stunting mencapai 14% pada tahun 2024. Stunting dapat menghambat pertumbuhan otak anak sehingga membuat daya pikirnya melambat. Apalagi konsekuensi stunting dapat bersifat langsung dan jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan perkembangan anak menjadi memburuk. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ira Purnamasari, mengatakan bahwa stunting juga berdampak pada kemampuan berpikir pada anak.
Kemampuan tersebut diantaranya belajar, memecahkan masalah, memusatkan perhatian, kreativitas, hingga kemampuan mengingat sesuatu. Ira juga menambahkan bahwa anak stunting cenderung memiliki rasa ingin tahu yang rendah dan kelemahan motorik. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan pada proses pematangan neuron, serta perubahan struktur dan fungsi otak. Oleh karena itu, pemerintah pun harus terus berupaya menekan angka stunting dengan memastikan pemenuhan gizi baik bagi ibu dan anak. Pemerintah juga harus memastikan agar sistem pendidikan di Indonesia lebih berkualitas untuk mencetak generasi yang cerdas. Adab lebih penting daripada ilmu. Kamu pasti sering ya mendengar kata adab lebih penting daripada ilmu. Memang tidak salah, namun kata-kata tersebut menjadikan orang Indonesia IQ atau kecerdasan kesannya tidak penting. Hal ini menjadi penyebab IQ orang Indonesia paling rendah kedua se-ASEAN, karena mereka menganggap IQ tidak akan dibawa mati, sehingga banyak yang malas dan menyerah ketika dalam meningkatkan ilmu. Kita juga harus sepakat bahwa adab lebih penting daripada ilmu sangat benar. Namun yang menjadi quotes itu salah adalah diri kita sendiri yang malah tidak meningkatkan ilmu. Ya, adanya anggapan IQ dan kecerdasan itu tidak penting dan tidak dibawa mati membuat orang-orang menjadi malas dan menyerah dalam meningkatkan ilmu. Padahal adab dan ilmu itu sama-sama penting dan keduanya harus ada. Sayangnya ini sering dijadikan senjata dan dijadikan pembenaran kalau kecerdasan rendah itu tidak apa-apa. Padahal salah satu faktor negara maju selain adab adalah kecerdasan penduduknya. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat? Setelah kita mengetahui faktor-faktor dasar tadi yang telah menyebabkan IQ orang Indonesia rendah, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan SDM dan IQ masyarakat Indonesia. Dimulai dari pemerintah. Pemerintah harus mulai memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Saat ini murni hanya anak kota dan dari kalangan tertentu saja yang memiliki kualitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Sementara mereka yang tinggal di pinggiran kota atau di kota kecil memiliki infrastruktur pendidikan yang ala kadarnya, bahkan memprihatinkan. Angka stunting juga perlu ditekan, bisa dengan berbagai cara seperti memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya asupan gizi yang diperoleh anak mereka selama masa pertumbuhan. Pemerintah juga bisa membuat program yang memberikan makanan bergizi di sekolah, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Kemudian dari masyarakat juga perlu ada perubahan, mulai dari tidak menyepelekan pendidikan dan memperbanyak budaya membaca. Masyarakat sendiri tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah jika dari masyarakatnya sendiri tidak mau berubah meninggalkan kebiasaan buruk. Demikian, itulah video kita kali ini mengenai alasan kenapa orang Indonesia mempunyai IQ yang rendah. Kalau menurutmu bagaimana? Cara apa yang bisa dicoba pemerintah atau masyarakat untuk meningkatkan IQ orang Indonesia? Coba tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.